Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan mengupas tentang 5 aktor utama munculnya pemberontakan PKI pada tanggal 30 September tahun 1965. Mari kita simak bersama-sama. Peristiwa G30S PKI atau yang dikenal dengan Gestapo, yakni Gerakan 30 September, masih dipenuhi teka-teki. Siapa yang menjadi dalang sesungguhnya? Peristiwa yang menelan 6 korban jenderal dan 1 perwira pertama TNI Angkatan Darat masih abu-abu. Dalam versi Orde Baru, PKI merupakan pelaku satu-satunya. Ada juga yang menyebut bahwa G30S adalah rekayasa CIA. Sebagian pihak berpendapat bahwa Soekarno sengaja melakukan hal ini. Ada juga yang menyebut bahwa Soeharto merupakan dalang sesungguhnya. Dari kesimpangsiuran tersebut, setidaknya ada 5 pelaku utama yang disepakati merupakan tokoh utama Gerakan 30 September. Di antaranya, nomor 1, DN Aidit. Nama lengkapnya adalah Dipa Nusantara Aidit, lahir di Bangka Belitung pada tanggal 30 Juli tahun 1923. Ia merupakan Ketua Umum Komite Sentral PKI yang berhasil membawa PKI menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok, hanya dalam waktu setahun setelah mengambil alih kepemimpinan partai dari Alimin pada tahun 1954, pemimpin PKI sebelumnya. DN Aidit merupakan sosok yang paling bertanggung jawab atas tragedi kematian para jenderal karena dia yang menjadi ketuanya. DN Aidit ditembak mati di Boyolali, Jawa Tengah pada tanggal 22 November tahun 1965. Nomor 2, Letkol Untung Samsuri, lahir di Kebumen, Jawa Tengah pada tanggal 23 Juli tahun 1926. Ia adalah pemimpin pasukan elit Cakrabirawa yang menjadi eksekutor pembunuhan 7 pahlawan revolusi di Lubang Buaya. Sejak bergabung dengan kemiliteran, Untung dikenal sebagai salah satu tentara yang paling berprestasi. Ia pernah bergabung dalam pasukan elit Jenderal Ahmad Yani dan Soeharto di 2 misi besar yang berbeda. Letkol Untung divonis mati oleh Mahkamah Militer Luar Biasa atau yang dikenal dengan Mahmilub dan akhirnya dieksekusi mati bulan Maret tahun 1966. Nomor 3, Syam Kamaruzzaman, lahir di Tuban, Jawa Timur pada tanggal 23 April tahun 1924. Syam adalah Kepala Biro Khusus Lembaga Rahasia di tubuh Partai Komunis Indonesia. Syam bertugas merekrut tentara yang mendukung PKI. Tidak ada yang tahu sepak terjang Biro Khusus selain Ketua Komite Sentral PKI, yaitu DN Aidit. Syam banyak berkoordinasi dengan Aidit saat persiapan G30S PKI. Syam pula yang memanas-manasi Aidit agar cepat bergerak. Dia yang memberi jaminan pasukan pendukung telah siap. Pada akhirnya, Syam Kamaruzzaman dipenjara di Cipinang, Jakarta Timur, dan dieksekusi mati pada bulan September tahun 1986. Nomor 4, Brigjen Soeparjo. Ia merupakan Komandan TNI Divisi Kalimantan Barat. Lahir pada tanggal 23 Maret tahun 1923. Soeparjo memiliki peran penting sebagai juru bicara PKI untuk menemui Soekarno dan menjelaskan tentang aksi ini. Tetapi Soekarno ternyata tidak mendukung aksi tersebut, walau juga Soekarno tidak mengutuknya. Soekarno hanya memerintahkan Soeparjo dan kawan-kawan untuk berhenti bergerak. Pada akhirnya, Soeparjo ditangkap Satgas Kalong pada tanggal 12 Januari tahun 1967. Pada bulan Maret tahun yang sama, Soeparjo diseret ke Mahmilub dan akhirnya ditembak mati. Nomor 5, Kolonel Abdul Latif, lahir di Surabaya pada tanggal 27 Juli tahun
1926. Kolonel Latif dituduh makar dan terlibat dalam peristiwa G30S PKI. Latif ditangkap di rumah saudara sepupu istrinya di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat pada tanggal 2 Oktober tahun 1965 dan dijebloskan ke dalam penjara sejak tanggal 11 Oktober tahun 1965. Walaupun Kolonel Latif tidak dieksekusi mati seperti keempat aktor lainnya, namun ia cukup menderita di dalam penjara selama belasan tahun dan baru dibebaskan pada tanggal 25 Maret tahun 1999. Pada akhirnya, Kolonel Latif meninggal dunia di Tangerang pada tanggal 6 April tahun 2005. Semoga video ini bisa menambah wawasan tentang sejarah pemberontakan PKI tahun 1965 mengenai aktor-aktornya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.